Makanya kalau jenengan punya buka warung, hati-hati Pak. Kadang-kadang ya minyaknya mungkin kecampuran najis, jenengan habis korah-korah berang najis jeprat ke minyaknya, itu bisa najis Pak. Ibu-ibu juga begitu kalau masak, nanti pipis anaknya nampes, tahu nampes Bu, jiprat ke minyaknya itu najis. Oh enggak apa-apa Pak, itu tambah vitamin namanya. Itu bukan vitamin A tapi vitamin G. Gila. Kalau semut enggak, tidak najis itu, enggak apa-apa. Itulah ya. Dari itu kita hati-hati, tidak boleh makan. Dan juga barang najis tidak boleh dijual. Indah Syafi'i tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Tapi indal Hanafi, barang najis itu boleh dimanfaatkan, bukan untuk dijual. Ini yang kadang-kadang kan gini Pak, kalau di desa itu maaf, pupuk kandang, tahu pupuk kandang jenengan? Kotoran sapi, ya kan biasanya itu buat pupuk untuk tanaman. Nah ini gimana? Boleh nggak dijual pupuk kandang itu? Nggak boleh Pak, dijual itu nggak boleh. Ini saya punya pupuk 5 kintal, mau nggak? 1 kilonya 5.000 namanya. Nggak boleh. Itu berarti menjual barang najis. Tapi boleh nggak dimanfaatkan? Boleh, untuk pupuknya. Gimana caranya? Nah biasanya itu Pak tidak pakai istilah jual, cuma TST. Apa TST itu? Tahu sama tahu. Kata orang yang membutuhkan pupuk itu, saya nggak membeli, enggak. Cuma saya ini ingin memberi rumput ke sampean sebagai gantinya ke sapinya jenengan. Akhirnya yang membutuhkan pupuk itu memberikan rumput, yang punya pupuk kandang memberikan ke orang yang memberikan rumput itu. Lah podoai Pak, yo beda. Nggak ada akad jual beli di situ. TST, apa TST itu? Tahu sama tahu. Kok podoai? Begini Pak, sering saya katakan, dalam muamalah itu yang paling penting itu adalah akadnya. Ini kunci nih. Walaupun jenis barangnya sama, harganya sama, beda akad akan beda. Yang banyak Pak di kampung-kampung PKK itu kan ada koperasi simpan pinjam ya. Banyak apa enggak banyak? Banyak. Sampean kalau minjam ke koperasi ini, maka nanti harus memberikan bunga 5% setiap bulan. Itu riba Pak. Riba. Tapi kalau umpamanya sampean pinjam koperasi ini tidak bunga, tapi yang minjam ini sedekah atau nazar, yang nilainya kalau dinilai mungkin sampai 10% atau 5%, nggak apa-apa, asalkan tidak disyaratkan sebelumnya. Lupa hasil koperasi ini Pak juga untuk anggota Pak, nanti akhir tahun juga SHU-nya dikembalikan ke anggota. Iya, tetap haram. Walaupun penggunaannya itu baik, caranya juga harus benar. Karena harta itu ditanya 2 kali, min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dari mana harta didapatkan dan digunakan untuk apa. Nah kalau kayak koperasi di PKK di kampung atau koperasi pegawai di kantor Pak, saya pikir begini, biar tidak haram Pak, kebutuhan anggota dipilah, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Yang konsumtif apa? Untuk kebutuhan belanja, kebutuhan SPP anak Yang kebutuhan konsumtif ini seharusnya nggak pakai bunga,
tapi qardhon hasan. Ya yang minjem tahu diri, Pak. Kadang-kadang mesti kayak pinjaman malah nggak bayar. Ini qardhon hasan. Ya, pinjaman lunak tanpa bunga. Soal nanti ketika kembalikan itu sedekah, monggo. Jangan diakad sebelumnya. Adapun yang kebutuhan konsumtif untuk beli sepeda motor, beli TV, beli kulkas, beli apa lagi, Bu? Hah? Ini kan kebutuhan konsumtif. Ini mungkin akadnya bukan hutang piutang, tapi apa? Murabahah. Murabahah. Ya, apa caranya? Koperasi itu yang membelikan. Bu, sampean butuh apa? Oh, saya butuh kulkas. Kulkas yang berapa? Yang pintu 2, mereknya A. Ya sudah, Bu, saya belikan kulkas. Nanti saya jual ke sampean dengan ngangsur setiap bulan sekian, setahun jadi sekian. Mau nggak? Oh ya, mau, nggak apa-apa. Ini jual beli. Koperasi yang membeli kulkas, walaupun ngambil bati nggak apa-apa. Oh, ini kulkas harganya 1 juta. Saya jual ke yang butuh kulkas ini 1.200.000. Bati berapa? 200. Diangsur tiap bulan 100. Setahun menjadi 1.200.000. Gak apa-apa, halal itu.